Shalom, bertemu kembali di dalam Suara Pengembalaan. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami rindu hidup kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Tema kita pada saat ini adalah tentang pornografi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam salah satu acara Solusi TV, seorang bernama Revi Halim, dia adalah seorang pemuda. Dia menyaksikan bahwa sejak kelas 5 SD, ia sudah terlibat di dalam pornografi. Hal itu bermula dari rasa penasarannya karena cerita dari teman-temannya. Dia merasakan kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Hal itu seringkali menjadikan dirinya sebagai seseorang yang tidak puas karena sesuatu hal, karena dia hidup di dalam hawa nafsu. Dia punya website pornografi. Sampai pada suatu ketika dia mendengar khotbah dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia yang berdosa sampai Tuhan mau mati di atas kayu salib. Dia melihat dirinya penuh dengan keberdosaan karena hidupnya adalah hidup yang selalu mengutamakan hawa nafsu, bukan Tuhan. Sejak itu, dia hidup mau meninggalkan pornografi, mau melepaskan pornografi itu, dan dia mau hidup setia kepada Tuhan. Berbicara tentang pornografi, apa sih sebenarnya pornografi itu? Pornografi dapat dijelaskan sebagai gambar visual, tulisan, atau ucapan yang bertujuan membangkitkan hasrat seksual penuh nafsu. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu porne dan graphein. Bahan-bahan mengenai pornografi ini tersaji tidak hanya di berbagai media, namun juga dalam berbagai tingkat yang akhirnya bisa menimbulkan rasa hawa nafsu itu. Ada foto-foto, ada tulisan-tulisan yang bersifat erotis dengan bahan-bahan yang sangat tidak bermoral dan sesat adanya. Pornografi adalah gejala dan penyebab percabulan dan kerusakan yang meluas pada masyarakat modern ini. Oleh karena itu, kita sama-sama mau dibukakan bahwa pornografi ini adalah sebuah ketergantungan. Karena seringkali seseorang yang sudah mengenal pornografi hidup terkungkung di dalam ketergantungan sehingga menimbulkan hawa nafsu, dan itu sangat menyenangkan kedagingan. Oleh karena itu, di dalam bagian Galatia pasal 5 ayat 17 kebenaran firman Tuhan seperti demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan kata berlawanan, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan pornografi ini adalah keinginan daging yang menyenangkan kedagingan ini, yang dimana hawa nafsu begitu menguasai seseorang sehingga memberikan rasa ketergantungan, rasa yang sangat menyenangkan hanya sesaat saja. Oleh karena itu, pornografi ini adalah dosa yang menjauhkan dari Tuhan, sebab karena keinginan daging ini adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Jadi, bagaimana jika seseorang yang sudah terjerat di dalam pornografi ingin terbebas dari belenggu pornografi itu, ingin hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan pornografi itu? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, jika kita mengetahui seseorang terlibat dalam pornografi, jangan marahkan atau jangan kucilkan, tetapi dekati dia dan tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Misalnya saja kita menawarkan, apakah dia mau kita doakan, ataukah memang dia butuh untuk seseorang nantinya bisa kita ajak untuk konseling, atau apapun itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menerimanya terlebih dahulu. Yang kedua adalah diajak untuk berdoa dan bergantung kepada Roh Kudus, karena dengan kekuatan diri sendiri pasti akan tidak mampu menghadapi hal yang sudah membawanya kepada ketergantungan. Tetapi berdoa bergantung kepada Roh Kuduslah, yang dimana Roh Kudus akan bekerja, akan memberikan kemampuan untuk membebaskan dari ketergantungan pornografi itu. Yang ketiga adalah anjurkan atau sarankan untuk menjauhkan, hancurkan semua materi yang selama ini mengikat dia di dalam hawa nafsu itu. Entah itu buku-buku yang bersifat erotis atau tulisan-tulisan yang bersifat erotis, gambar-gambar, ataupun ada website tertentu, atau apapun itu. Jauhkan, hancurkan, begitu ya, sehingga tidak lagi berhubungan dengan hal-hal yang menjeratnya. Yang keempat adalah kita mau menyarankan dan membawanya untuk mencari komunitas untuk bertumbuh untuk semakin dia dekat dengan Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan. Sama-sama juga kita boleh mendukung di dalam komunitas itu untuk mengingatkan, untuk membawa di dalam doa, untuk menguatkan, sehingga dia tidak sendiri tetapi punya komunitas. Saat ini adakah di antara kita yang tahu bahwa ada seseorang yang sedang terjerat di dalam pornografi? Marilah kita mau menolong supaya dia terbebas dari jeratan pornografi ini, dari ketergantungan pornografi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang mungkin kami kenal yang sedang terjerat di dalam pornografi. Tuhan menolong sehingga bisa bebas dari jeratan itu, bisa lepas daripada hawa nafsu itu, melainkan biarlah hidupnya hanya dekat Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya sungguh penuh dengan damai sejahtera karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan menolong kehidupan kami juga. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.